Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat kursi. Jumpa lagi kita di channel Diskursi. Pada malam hari ini kita sedikit berbeda, karena malam hari ini kami akan menceritakan kisah-kisah nyata, perjalanan nyata kita yang memang benar kita alami. Atau mungkin dari sahabat-sahabat kursi nanti ada yang mempunyai pengalaman yang luar biasa tentang misteri khususnya. Perjalanan misteri lah. Perjalanan misteri, betul. Nanti akan kita kupas di malam hari ini. Nah, kebetulan sekali nih sahabat kursi, untuk season awal ini, untuk cerita misteri itu diawali dengan sahabat saya, saudara saya, Bang Korlap. Kebetulan nih beliau hobinya berburu. Nah, si cerita misteri ini dialami oleh para pelaku di saat berburu. Nah, seperti apa tuh kejadiannya? Kita minta sedikit kisi-kisinya dulu nih. Jadi pada saat itu Kang Lulu, saya berangkat ke wilayah Subang. Jadi tempat berburu spesial saya itu kebetulan Subang. Karena banyak sekali. Itu di hutan apa di persawahan atau di mana? Kebetulan di sana itu lengkap, di persawahan ada, di apa istilahnya perkebunan juga banyak. Nah, kebetulan ini kisah saya ini di tempat pemakaman. Saya berangkat setelah habis sholat subuh. Ada kejadian apa tuh? Yang paling takutnya tuh ada kejadian apa nih? Itu lebih ke gangguan suara ya. Lebih ke gangguan. Malam hari? Di hampir menjelang maghrib lah. Dari mulai jam 5:30. Sebelum kita lanjut ke cerita yang panjang, buat sahabat kursi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita lanjut ke misteri yang Anda baru. Oke, kita lanjut lagi ceritanya, berburu Bang Korlap. Oke, itu. Jadi lanjut Bang, dari mulai cerita awalnya seperti apa? Saya berangkat habis sholat subuh sama teman biasa. Berangkat sampai sana dari subuh sampai dengan habis makan siang lancar-lancar saja. Lancar saja. Karena kita di wilayah persawahan sama perkebunan. Nah, setelah sholat asar, itu kan teman saya tetap ngambil di perkebunan dia. Di perkebunan itu dia tetap mencari buruan perkebunan. Nah, saya kebetulan ketemu dengan bapak-bapak ini. Pulang dari sawah seperti bapak-bapak itu. Nah, beliau itu menyampaikan, kalau bahasa Indonesianya itu, Bang, kalau dapat bajing nanti saya beli ya. Beliau bilang seperti itu. Kalau bahasa Sunda biasanya itu, kan bajing buat landong. Berburunya itu abang sendiri apa sama teman tuh? Sama teman, tapi berpisah tempat. Berangkat dari rumah sendiri apa emang udah janjian tuh gimana? Berdua. Berangkat berdua. Saya jemput teman saya dulu baru berangkat. Kita berangkat habis sholat subuh. Nah, itu tadi tuh. Nah, kebetulan bapak-bapak ini pesen bajing itu tadi karena buat obat. Kalau setahu saya orang bilang itu buat obat napas atau apa, asma kurang lebihnya seperti itu. Antara bajing sama kalong itu atau kampret itu kan sama tuh. Jadi buat sesak napas atau apa. Oh iya Pak, nanti kalau emang saya dapat, saya kasih ke Bapak deh, nggak usah beli, saya bilang. Warga situ. Nah, kebetulan bapak-bapak itu ngarahin saya ke pemakaman. Nah, Bang, kalau di pemakaman itu kayaknya banyak tuh. Pemakaman umum apa yang besar itu? Pemakaman umum besar. Daerah Sumedang apa? Subang. Daerah Subang. Akhirnya kurang lebih sekitar jam 4 lewat itu saya jalan kaki itu ke arah pemakaman itu. Karena atas arahan bapak itu tadi kan jalan. Oke. Sampai ke pemakaman itu masih sore. Sudah sekitar jam 4:30, mendekati jam 5 gitu. Maghrib. Itu kan jam-jam binatang pada mau pulang, mau pulang terus habis cari makan mereka pulang. Nah, kebetulan memang pas begitu nampak pemakaman itu
banyak bener itu bajingnya, Banyak di situ. banyak di situ. Cuman dia seperti sudah hafal bau-bau pemburu gitu. Ada yang mau datang gitu. Iya, karena emang wilayah Subang itu emang spot yang asik untuk berburu. Jadi banyak pemburu yang sering ke Subang itu. Wah, saya akhirnya di berburu saya ini kan saya ngejar bajing itu 1-2 itu saya cepet banget dapet tuh. Nah, yang ketiga yang keempat ini kan udah mulai masuk ke jam 5:30 tuh. Udah gelap. Sudah mulai gelap tuh. Tapi kebetulan cuacanya cerah jadi emang agak sedikit terang. Tapi untuk di teleskopnya ya agak sedikit udah mulai buram tuh. Nah itu nggak tahu seperti apa ya. Sepertinya saya mungkin ya nggak tahu juga ya. Cuma kalau di dunia mistik itu saya seperti dituntun ke situ. Jadi seperti dipancing kayak masuk ke situ. Masuk lebih dalam lagi ke pemakaman. Yang tidak sadar itu. Betul. Jadi si bajing itu gede banget nih. Kalau ini gemuk lah. Bajing. Ya. Saya tembak beberapa kali itu nggak pernah kena. Padahal itu saya yakin itu zeroing saya itu teleskop udah cross bener itu. Sudah tepat lah itu. Dengan jarak sekian puluh meter gitu kan. Ini nggak kena. Makin penasaran saya. Jadi kalau pemburuan kalau belum kena kan terus kejar terus. Waduh. Tanpa saya sadari saya masuklah ke dalam ruang lingkup pemakaman itu. Di tengah-tengah. Ya. Dan di situ pemakaman itu ada pohon yang luar biasa besarnya kan. Jadi kalau misalnya kita peluk beberapa orang ini itu Nggak nyampe. Kalau cuma 2 orang nggak nyampe. Sepertinya harus 3 orang, 4 orang. Ada keramat di situ atau pohon keramat? Kalau cerita dari warga sekitar, ya, karena tidak ada yang berani menebang pohon itu, bahkan jelang maghrib itu nggak berani itu lewat situ. Masuk situ. Karena cerita dari warga sendiri pun ya banyak yang disasarkan lah gitu. Jadi jalan itu kesasar aja di situ, muter-muter di situ. Nah saya ada tepat di bawah pohon itu karena mengejar bajing itu kan. Itu sendiri apa berdua sama teman? Sendiri. Teman saya di seberang persawahan di kebun. Berburu juga dia. Berburu juga. Waduh, saya bilang ini bajing. Wah, bener karena saya seneng gedenya itu. Wah, ini pikir saya si bapak pasti seneng nih kalau dapat bajing yang gemuk itu. Karena yang 2 ini juga yang saya dapat ini nggak gede-gede. Jadi belum ada kepikiran ini ada apa gitu. Iya belum. Nah sudah mulai kalau sebelum adzan itu biasanya sudah ada yang nyanyi puji-pujian. Nah itu sudah. Di masjid sudah ada yang. Ya betul. Nah disitulah mulai itu angin kenceng dari mulai pelan angin itu mulai kenceng tuh. Saya masih cuek aja tuh, masih belum ngeh lah saya. Saking asiknya ngejar bajing itu karena dia masih loncat-loncat aja bajing ini. Jadi kayak mancing saya biar ada di situ, fokus di situ. Biar lupa. Sepertinya kayak gitu tuh. Waduh, saya tembak berapa kali lagi tetap nggak kena. Ini senapan saya yang rusak atau tele saya yang rusak. Tapi pemikiran saya senapan nggak pernah jatuh selama kita berburu tadi. Nggak ada yang rubah lah gitu ya. Ya, dan saya beli teleskopnya itu memang sudah anti getar. Jadi jatuh pun udah nggak apa-apa karena sudah anti getar juga. Makin penasaran lah saya. Habis itu, di situ saya mulai merasain dingin. Merasain hawanya dingin. Terus kemudian saya berkeringat tapi dingin ya. Saya keluar dingin. Nah, mulailah di situ ada apa aja. Kalau pusing sih enggak, tapi apa ya kalau orang jalan jauh terus haus, akhirnya kayak puyeng gitu. Nah, ada kayak puyeng-puyeng begitu. Habis dari situ baru saya seperti ada yang mentertawakan saya. Masih di area itu ya? Masih di area situ. Awalnya pelan. Ini saya. Awalnya pelan. Lama-lama makin jelas tuh suara itu. Nah dari situlah saya mulai. Itu bisa diperkirakan suaranya kayak suara apa tuh? Perempuan.
Kelihatan tuh perempuan tertawa gitu. Saya sudah mulai melihat bajing udah nggak ada tuh. Bajingnya nggak ada. Ya, bajingnya nggak ada, larinya kemana tuh? Walaupun saya masih sedikit mencari-cari ya, kan sudah mulai lelah saya tuh, mulai capek tuh. Itu ngebawa sempat bawa perbekalan atau gimana? Enggak, kebetulan sudah habis di jalan. Pas ketemu sama Pak Kang itu saya udah nggak bawa minum tuh. Waduh, ini cuma dapat 2. Saya pikir itu tadinya itu suara, kalau orang Sunda bilang itu celemes tuh. Bajing yang kecil tapi yang monjongnya ya itu. Kan itu bunyi gitu kan. Pikir saya itu awalnya. Tapi kok kesini-sini memang bukan. Orang ketawa. Cuman saya dalam hati saya nggak ngomong. Saya lihat udah mulai terasa aneh. Udah aneh, sudah aneh di situ. Saya udah mulai keluar keringat dingin. Saya sudah mulai kedinginan. Udah nggak karuan, rasanya sudah nggak karuan. Dan di situ juga saya sudah mulai kayak banyak aura-aura nggak bagus nih di sekitar saya. Nggak bagus nih. Wah, ini udah nggak beres ini. Pas begitu ya, ini udah mulai jam 6 kurang sekian. Itu udah gelap. Sepertinya adzan sudah berbunyi, cuman saya udah ngeblank aja gitu. Adzan sudah mulai berkumandang, saya udah ngeblank aja gitu. Masih diam di situ. Masih diam di situ. Yang bikin saya kabur yang kedua, menangis. Sama, menangis itu dari pelan banget suaranya. Tadi ketawa, saya ngomong dalam hati, sekarang nangis. Wah, udah nggak beres di situ. Makin lama kencang. Suara nangis ini, kayak nangisnya kayak orang yang sedih, benar-benar sedih lah. Kalau yang saya rasakan benar-benar di situ gua cabut gua. Saya baca Al-Fatihah bisa saya baca Al-Fatihah. Itu posisi diam di situ udah beres berburu apa emang lagi istirahat atau gimana? Itu ya kebawa sama bajing tadi ya. Kebawa kayak diarahin semua bajing masuk ke ruang bukan ke ruang, masuk ke ruang lingkup di lokasi itu ya. Ruang lingkup kuburan itu tadi. Itu saya langsung cabut itu. Saya bawa bajing yang 2 itu juga saya nggak ngerti itu bajing beneran apa enggak. Alhamdulillah yang jelas ya udah ketembak sama saya, emang udah posisi mati dan udah saya bawa. Yang 2 ya, yang gede itu nggak dapet. Yang paling gokil lagi pas saya ketemu bapak petani itu, karena emang tadi pas pulang dia kan lewatin rumahnya gitu. Jadi diarahin kalau aku pergi sana, udah saya pas balik ke situ. Ke rumahnya si bapak itu lagi ngasih makan kambing. Lagi ngasih makan kambing. Dan bapak itu bilang, "Bang, abang hebat." Padahal itu pulang dari saya lari dari tempat itu ya. Dari makam itu kan. Abang hebat. Hebatnya. Saya ngetes padahal. Tadi itu sebetulnya dia ngetes. Iya, sebenarnya dia bilang begitu ngetes. Soalnya kan aneh kan. Maksudnya Pak, itu abang bisa dapat 2 bajing. Kata si bapak itu. Emang gak dapat Pak. Banyak pemburu di sini gak dapat. Malah justru kesasar. Nggak pulang. Dia kesasar sampai ditemuin warga lagi. Wah, di situ tuh saya mulai, waduh bapak bercandanya. Wah, kalau terjadi apa-apa sama saya, enggak, saya sudah tahu abang bla 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 lah gitu sudah. Akhirnya udah, ini bajing Pak buat bapak, karena saya nggak pernah berburu bajing kalau nggak ada yang minta, atau misalnya ada petani kelapa yang nelpon saya terus suruh berburu bajing itu ya. Itu emang dari awal mau berburu bajing apa mau? Biasanya saya di musang tanah. Musang tanah itu kalau di sini garangan ya. Cuman pas lewat itu ketemu sama kakek-kakek itu diarahin untuk ke dia minta memang
berburu baju. Ya, dan sampai detik ini yang saya belum paham itu kenapa dia ngetes saya. Apakah dia orang punya kemampuan lebih atau orang seperti apa? Tapi dengan dia mengetes saya itu kan, kalau terjadi apa-apa sama saya kan, makanya waduh. Ya mungkin lu udah nerawang apa enggak ini? Ya udah ngetes. Ya saya Penasaran satu juga, sisi dari sisi pemburunya saya senang juga tuh. Yang lain nggak bisa dapat di situ, saya bisa dapat 2 poin Pak, itu tuh. Sama kan awalnya emang niat membantu si bapak. Iya. Padahal bapak itu juga bilang nanti saya beli gitu. Tapi nah, saya senang buruan saya bisa bermanfaat itu senang. Itu gangguan di situ manfaat juga. Wah, auranya sudah nggak karuan gitu. Ya itu tadi dari yang pertama terus kemudian nangis. Kalau yang pertama masih itu tadi lah, saya masih bisa bertahan lah ya. Sering itu. Maksudnya Durasinya lumayan lama dan beberapa kali lah gitu. Beberapa kali. Nah yang saya nggak sanggup yang nangis itu, udah saya langsung cabut lari dah. Untungnya itu masih bisa. Takutnya udah bingung lihat jalan kan, karena keringat sudah keluar keringat dingin, kepala sudah mulai nggak enak. daripada terjadi apa-apa di situ dengan cabut. Wah, cabut. Akhirnya saya nyari teman saya satu lagi, ketemu. Nah, teman itu gimana tuh sih? Kalau teman aja dia. Ketemu di tempat si bapak itu juga. Kita ketemu di warung terus saya ajak nganter baju gitu kan. Saya ajak ikut nganter ke si bapak gitu. Ya, akhirnya kita pulang, saya kantongin tuh cerita itu sih, cuman cerita sama teman itu tadi begini. Kalau dia karena di perkebunan sama persawahan, dia ngejar musang, asik berburu. Saya itu yang di pemakaman itu saya juga. Tapi itu nggak sampai perjalanan pulang ke rumah tuh nggak terjadi apa-apa apa? Alhamdulillahnya nggak ada. Ya? Nggak ada. Kalau biasanya kalau orang kan ada yang suka ikut atau apa, ini enggak. Alhamdulillahnya Ya, aman. itu cerita. Jadi itu sahabat Gusti, itu hanya segelintir cerita dari saudara saya, sahabat saya, banget kejadian aneh di saat berburu di daerah Subang. Mungkin masih banyak cerita-cerita misteri Bangkalan, nanti kita kuat lagi. Ada cerita apa lagi di perjalanan berburunya, sama di perjalanan touringnya juga. Apakah ada cerita misteri? Sahabat Kursi, pantengin terus channel Diskusi Cerita Misteri.